Kodim di Karanganyar. Oke, acara hari ini buat saya akan saya mulai dengan cara sehat dan diskusi tentang bonsai dulu. Ya, yang pertama saya kepingin memperkenalkan konsep membuat bonsai tropis. Jadi kebetulan permisi ya Pak saya Isan, ini pembuat bonsai yang mengkhususkan untuk membuat bonsai tropis. Jadi apa itu bonsai tropis? Kenapa kok bonsai tropis? Nanti kita akan diskusikan bersama. Saya minta untuk bisa interaktif. Jadi kita sharing, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita berdiskusi. Oke, saya awali dengan sedikit histori atau sejarah tentang bonsai. Bonsai itu awalnya dikenal atau ditekuni oleh orang-orang di negara Cina pada mungkin nggak tahu ini katanya 800 atau 1000 tahun yang lalu, seorang kaisar dari dinasti Tang menginginkan melihat pemandangan alam tanpa beliau menuju ke alam. Maka penggawa istana berbondong-bondong mengambil tanaman atau pohon di alam untuk ditanam di istana. Tetapi karena tempat yang terbatas, maka mereka mencoba untuk membuat miniatur pemandangan alam, termasuk pohon-pohon. Jadi inilah awalnya, ide dasarnya adalah kepingin melihat pemandangan alam, tetapi tidak perlu ke alam, maka dibuatlah miniatur alam, kurang lebih begitu. Nah, seni ini berkembang di istana, sangat digemari, sangat eksklusif, hanya kalangan istana aja yang melakukan, sampai akhirnya berkembang luas ke seluruh dataran Cina, dan ternyata digemari banyak orang di sana, sehingga seni bonsai sangat berkembang di negara Cina. Mereka menyebut painting. Nah, seni painting sendiri itu otentik dari negara Cina. Kemudian 500 tahun kemudian bangsa Jepang melihat adanya seni ini, mereka kepingin mengadopsi untuk dilakukan di negaranya. Nah, di negara Jepang seni painting tidak berkembang selayaknya seperti seni painting. Di negara Jepang disebut dengan bonsai. Nah, kalau diterjemahkan, pencing itu artinya pen itu pot, jing itu tanaman, pemandangan. Jadi pemandangan dalam pot itu pencing. Kalau bonsai, pon itu pot, sai itu tanaman. Jadi tanaman di dalam pot. Jadi kalau pencing itu hanya jika dibuat miniaturnya kecil-kecil di sebuah pot. Tapi kalau bonsai, dia dibuat berdasarkan idealisasi manusia, karena apa yang ditampilkan itu adalah ciri fisik. Ciri fisik maksudnya cabangnya harus jelas, rantingnya harus jelas, akarnya harus jelas. Nah, di sini orang Jepang mencoba untuk
miniatur pohon, tetapi tidak dengan cara meniru alam, tetapi membuat idealisasi. Pernah dengar kan? Cabang pertama harus lebih gede dari cabang kedua, cabang ketiga harus lebih gede dari cabang keempat, dan seterusnya sampai akhirnya makin ke atas makin kecil dan runcing. Itu adalah idealisasi manusia. Di alam tidak terjadi seperti itu. Nah, idealisasi alam banyak ditiru oleh teman-teman yang dari negara Cina. Oke, nah singkatnya, pada saat Jepang mengadopsi dan akan meniru seni ini, hasilnya tidak sama dengan yang ditiru di negara Cina. Ya, karena apa? Karena macam-macam faktor, iklim, budaya, sosial, spesies, semuanya beda. Jadi orang Jepang bukan tidak mau, tetapi tidak bisa, karena perbedaan-perbedaan yang sangat banyak. Demikian pula kita Indonesia yang baru 40 tahun bermain bonsai. Ya kan? Kita mau bermain bonsai. Apakah kita harus meniru yang dari Jepang atau yang dari Cina? Bukannya tidak mau juga, tetapi tidak bisa. Terutama iklim. Iklim kita dua musim, iklim di negara sana 4 musim. Kita negara tropis mempunyai sinar matahari 12 bulan penuh bersinar dalam setahun. Kalau di sana cuma 3-4 bulan. Tropis kita bisa membuat perantingan detail yang kecil-kecil yang bahkan di dalam pun bisa hidup. Kalau di negara 4 musim tidak memungkinkan. Makanya bonsai yang dari Jepang kebanyakan tajuknya besar-besar. Satu pohon, satu mahkota, yang lain cabang-cabang besar-besar. Tapi kalau di iklim tropis bisa memungkinkan untuk membuat lebih detail. Nah, dari pemikiran seperti ini saya menyimpulkan adalah itulah karena perbedaan iklim, belum lagi perbedaan spesiesnya. Nah, itulah kenapa saya ngerti apa itu bonsai Jepang, apa itu penjing Cina, saya ngerti. Tetapi saat mempraktekkan untuk membuat sama dengan konsep yang mereka punya atau lakukan, rasanya kok nggak cocok dengan kondisi iklim kita ataupun spesies yang kita punya. Nah, sekarang bayangkan kalau di negara Jepang kita suruh untuk membuat bonsai tropis dengan perantingannya yang kecil, yang kecil-kecil ada di dalam, keluar masuk. Bukan mereka tidak bisa, tetapi itu mengatur. Kalau kita membuat seni bonsai berarti kita meniru pohon tua yang hidup di alam tropis. Nah, meniru itu bukan ditiru bentuknya, ditiru itunya bukan, tetapi ditiru sifatnya, artinya karakternya, kebiasaan tumbuhnya, pengaruhnya alam bagaimana. Nah, itu ditiru. Saya kasih contoh mudah. Di alam tropis kita kalau melihat pohon tua besar di alam, pasti di atasnya berbentuk seperti kubah, ya kan? Jarang kita melihat pohon tua kemudian ujungnya lancip, kecuali kalau dia masih muda. Ini yang tua pasti membentuk mahkota-mahkota di atasnya, pohon beringin, pohon besi, itu banyak sekali. Nah, itulah yang saya rumuskan, yang saya buat jadi seperti kayak itu tuntunan buat saya berkarya. Jadi saya merumuskan alam, merumuskan kebiasaan tumbuh pohon tua yang hidup di alam. Terutama kalau kita melihat pohon di alam tropis
dia satu pohon cabangnya gede-gede, ya kan? Cabangnya gede-gede banyak. Masing-masing cabang membentuk kelompok tajuk. Masing-masing cabang membentuk kelompok tajuk karena adanya kekuatan tumbuh. Nah ini yang saya rumuskan. Jadi dalam satu pohon ini mempunyai kekuatan tumbuh. Kekuatan tumbuhnya apa? Adalah cabang. Bisa dilihat ya, ini cabang, cabang, cabang. Nah masing-masing cabang ini punya kekuatan tumbuh untuk membuat sebuah kelompok pergaulan atau yang biasa disebut tajuk. Nah itulah, jadi saya sudah merumuskan dua bahwa mahkota hujan tropis adalah berbentuk kubah. Kemudian kekuatan tubuh kita manfaatkan sebagai pembentukan cabang ranting atau tajuk. Nah itu banyak, jadi alam itu bisa dirumuskan. Bukan berarti terus alam terus kita bebas itu tidak. Justru ada logikanya, justru ada sesuatu yang masuk akal. Jadi kalau kita menampilkan sesuatu yang masuk akal, maka akan enak dilihat. Mahkota adalah tajuk yang paling besar yang tumbuh di atas. Itu rumusan saya. Jadi kalau sesudah mahkota ini terbentuk, ya udah ini berarti paling atas dari pohon ini, bagian paling atas dari pohon ini. Kemudian kalau ini ditumbuhkan lagi di sini, dimunculkan lagi, jadi kurang enak dilihat, ya kan? Karena